Maaf Pak, yang mana Pak ya? Apa? Ke ubah Pak. Apa, sorry? Tampilannya kenapa? Tampilannya ke ubah Pak. Yang sebelumnya bukan yang ini Pak. Oh, dalam mode. Ini ya. Oke. Yuk. Iya Pak. What is maintenance? Maintenance is combination of action carried out to retain an item or maintain machine or equipment or a system or plane in order to restore into an acceptable working condition. The purpose of maintenance is to increase the system available. The term maintenance covers the following aspects. One, inspection of the item or plant or equipment or machine or system. Two, repair of the defect if any. Three, minor modification in order to reduce maintenance effort. The term maintenance and engineering have different meaning to different people. In some hotel in recent years, the term have been combined under the heading of facilities management or facilities engineering. The maintenance and engineering department has been treated as a catch-all department, which literally means that if a problem is not related to food, marketing or sales, housekeeping or accounting, then it must be a maintenance and engineering responsibility. Okay, thank you, Indah. Jadi engineering di hotel itu kerjanya adalah memaintain semua peralatan mesin, fasilitas hotel kayak furniture, TV dan sebagainya kalau rusak sebisa mungkin di maintenance sebelum rusaknya gitu ya. Tapi kalau rusak nggak semuanya bisa dikerjain sama engineering, kadang-kadang harus pakai spesialis ya. Kayak TV mungkin karena motherboardnya rusak ya harus sama pabrikan atau orang yang bidang di TV gitu ya. Prinsipnya maintenance itu bagaimana bahwa hotel semua fasilitas itu bisa terawat itu, jangan sampai kejadian rusak baru dibenerin itu. Kalau bisa supaya umurnya panjang kayak AC itu ada maintenance-nya, genset ada maintenance-nya, lift ada maintenance dan sebagainya ya. Jadi semua peralatan ya, terutama alat-alat safety ya kayak pemadam kebakaran, terus barang-barang kan ada sprinkler, ada smoke detector, ada masalah instalasi gas, air panas, itu harus diusahakan semuanya bisa berfungsi secara baik dan tidak berbahaya baik bagi tamu maupun ke karyawan sendiri ya. Sampai sini ada yang mau nanya nggak? Walaupun nanti dari room jarang ke engineering, tapi at least kamu tahu kerjanya engineering seperti apa. Ya. Misalnya di front office, front desk kamu misalnya drawernya nggak bisa dibuka, nah, nanti sama engineering minta bantuan engineering untuk dibuka atau diperbaiki. Biasanya kita kalau di hotel minta bantuan engineering, kita bikin namanya work order ya. Zaman dulu manual pakai kertas work order minta diperbaiki. Misalnya tadi front desk punya drawer gitu ya, laci gitu ya. Nah, tapi kalau sekarang semuanya udah sistematik sehingga menggunakan sistem semuanya. Jadi by online kita bisa minta ke engineering untuk benerin, kapan engineering perbaikinya, berapa lama nanti kelihatan gitu ya. Oke, selanjutnya saya minta Adelia. Introduction and scope in hotel. Work almost behind the scenes. Fulfills tremendously important function of providing the atmosphere and comfort demanded by guests. Require the principle of management and their application for efficient operation. Cafe and operation of physical plant
is the responsibility of engineering or maintenance department. Lodging establishments are in constant quest for better guest service and edge in the marketplace. With the help of various technological innovation, as the lodging facilities have grown in size, they have also grown in their complexity of design, system, and service. HVAC, hot and cold water system, storm and sanitary sewer, lighting, telephone, refrigerator, cable television, fire protection, vertical transportation like elevator and escalator, either directly or indirectly affect the operation of other departments, as the department depend upon the affection. Updated physical plan like ground, building structure, building system, interior finish, paint, carpeting, wallpaper, and PVE, LE furniture, fixture, and equipment. However, other part of the physical plan phase, the structural, steel, plumbing, and the gas seldom see large amount of HVAC, heating, ventilation, and AC system. The element of physical plan consume a significant fraction of maintenance and energy costs incurred over the building a lifetime. Oke, jadi intinya engineering itu departemen yang selalu di belakang layar. Dia bekerja untuk seluruh departemen yang ada di dalam hotel ya. Menjadi kewajiban engineering itu harus memastikan semua fasilitas itu secara rutin di maintenance. Jadi nanti kalau kamu di rooms itu, misalnya kamu kamarnya ada 150, setiap hari itu mungkin ambil satu yang akan di maintenance, mulai dari AC-nya, air panasnya, dan sebagainya. Sehingga dalam 1 tahun itu semua kamar diharapkan sudah pernah di maintenance oleh engineering gitu ya. Tapi engineering ada batasannya juga gitu ya. Kan kadang-kadang engineering di hotel nggak banyak, karyawan mungkin cuma 5 atau 6, di mana satu shift pagi 2 orang, shift 2 mungkin 1 orang, shift malam mungkin 2 orang, jadi sisanya libur dan sebagainya. Nah, beberapa pekerjaan yang model spesialis ya, kayak lift atau genset, kalau rusak bukan engineering sih, itu biasanya spesialis. Kita biasanya kontrak maintenance tuh. Maintenance sama genset yang punya pabrik gensetnya, lift yang produksi liftnya gitu. Karena si engineering hanya sifatnya memaintain ya, bukan memperbaiki yang sifatnya spesialisasi gitu ya. Kalau spesialisasi tetap biasanya dari vendor gitu, karena itu ke safety ya, kayak namanya lift itu ada unsur safety-nya ya. Karena di dalam lift itu kalau kamu naik di atas liftnya itu, sangkarnya itu, di atas itu ada baja tali ya, sling baja, namanya sling gitu. Itu slingnya itu mungkin ada 3 atau 4, di mana sling itu yang buat penahan beban. Jadi sling itu dihitung dengan jumlah berat yang ada nanti tamunya. Makanya kalau di GES kan kamu suka lihat maksimum beratnya misalnya 100 kilo atau 300 kilo gitu. Karena itu ada slingnya itu dibatasin gitu. Tapi biasanya kita ada pengaman cadangan gitu. Jadi kadang-kadang kan orang kita bawa barang lah segala macam, orang salah numpuk. Nah, banyak kejadian dulu di Jakarta, lift itu bisa jatuh, itu karena itu maintenance-nya nggak jalan ya. Ternyata si slingnya itu bajanya sudah mulai getas atau mulai sudah mulai merusak gitu ya. Kadang-kadang ulir-ulirnya udah mulai kecil, lepas, dan akhirnya kejadian. Nah, makanya
kita harus rutin. Biasanya kalau kita maintenance sama si orang vendornya, setiap bulan sekali itu vendor akan naik di atas sangkarnya, dia naik turun, dia ngeliatin jalur liftnya udah bener belum, ada problem nggak dengan jalurnya, selingnya masih aman atau enggak gitu, itu harus dicek gitu ya. Oke, itu juga termasuk genset ya. Genset itu harus dicek, kayak di Palembang kan mungkin sering mati lampu ya, mati listrik ya. Nah, kalau hotel-hotel itu, jadi walau listriknya mati dari PLN, genset langsung masuk. Biasanya kita dikasih toleransi masuknya itu sekitar 6 detik. Jadi kalau kamu lihat nanti, kalau pas kamu di hotel, tiba-tiba mati listrik, kamu hitung berapa detik, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau yang bagus itu internasional 10 detik ya di bawah ya. Nah, kalau di atas 10 detik berarti ada masalah tuh dengan gensetnya. Gensetnya nggak otomatis bisa masuk. Itu juga bahaya sih, mengganggu ya. Lebih utamanya, lebih benarnya mengganggu tamu kan. Tamu yang tadi meeting tiba-tiba infokusnya mati. Tiba-tiba ada orang lagi di lift, ketahan di lift, kejebak. Akhirnya nggak bisa keluar. Tapi kalau lift itu ada pengaman ya, kalau mati lampu, atau nggak ada tenaga listrik, dia masih punya saving power baterai di atas. Dia akan turun ke level yang paling rendah. Jadi orang nggak akan kejebak di antara level. Jadi kamu bisa dari 3 ke 2, dia nggak akan buka di tengah-tengah 3 dan 2 gitu. Kalau yang benar ya, kalau nggak benar dia akan, kalau yang benar dia akan turun sampai lantai terendah gitu lah. Amannya gitu ya. Sampai di sini ada yang mau nanya nggak? Ada yang mau nanya tentang engineering? Belum ada. Saya lanjut. Agatha. Building and systems operation. Continuous attention is required for operating the building effectively. Building and installed system require basic maintenance, repair or replacement of failed parts, calibration of controls and equipment, attention to the factors causing safety problems, and inevitably a major renovation or rehabilitation. Failure to pay attention to these needs leads to poor operating performance of the building, ultimately affecting the guest perception of quality, employees, and profitability of the operation. Failures of system to work properly, fees, air conditioner that is maintaining, the types of indoor conditions that result in guest comfort draws unnecessary attention and creates managerial nightmares, which should be almost invisible to the guest. Oke ya, jadi thank you. Jadi sekarang ini beberapa hotel, terutama bintang 5, bintang 4 yang misalnya kayak Novotel Palembang itu kan lebar gitu ya. Apa sih namanya tuh, landscape-nya gitu ya. Kita tuh menggunakan namanya building otomatisasi sistem ya, atau BAS, building automation system. Jadi kalau dengan building automation system kita bisa mematikan lampu, misalnya kita dari security atau dari ruang kontrol engineering bisa matiin lampu lobby gitu dengan jarak, misalnya lobbynya ke ruang engineering mungkin sekitar jaraknya jauh gitulah, mungkin sekitar lebih dari 1000 meter gitu ya. Kan kayak kamu bayangin kalau Novotel Palembang itu kan besar gitu ya, dari lobby ke kamar-kamar jauh gitu ya. Itu kalau manual kan kamu bayangin, misalnya engineering matiin lampu satu-satu gitu, manual itu sangat memakan waktu ya. Jadi beberapa hotel menggunakan sistem building yang otomasi. Malah di beberapa hotel, kalau kamu nanti lihat kayak di hotel yang baru ini, Langham gitu ya, karena kamu dengar di Langham di Jakarta, itu bintang 7 nih sekarang. Jadi apa namanya, waktu kita masuk itu kamar langsung lampunya nggak usah dipencet, udah nyala gitu ya, ngikutin suhu tubuh gitu ya. Di beberapa gedung tinggi juga di Jakarta sudah ada, jadi kayak public toilet itu lampunya nggak selalu nyala, tapi waktu orang masuk dia ada sensor langsung nyala gitu kan. Ada orang keluar langsung mati. Tapi kalau masih ada orang di dalam, ada suhu tubuh, dia tetap nyala gitu. Nah ini adalah salah satu untuk mengurangi tenaga karyawan engineering ya. Terus kedua juga buat saving. Jadi kalau nggak ada orang ya akan mati, tapi kalau ada orang nyala dan sebagainya.
Nah, building automation termasuk, misalnya, saya nggak tahu kalau di Kota Palembang ya, kalau dulu di tempat saya yang lama, jadi misalnya kita punya lapangan golf gitu, kita mau nyiram jam 4, jam 5 itu udah pakai sistem gitu. Jadi jam 4, jam 5 langsung otomatis si alat nyiramnya itu jalan rumputnya gitu ya. Nah, kayak gitu-gitu gitu. Sekarang ini sudah arahnya seperti itu. Satu, lebih saving cost ya dari pegawai, kan kita nggak usah nyuruh orang nyiram gitu kan. Terus kadang-kadang bener atau enggaknya kan kita nggak tahu, kalau udah ada sistem itu dia akan automatically setiap jam ditentukan jam berapa gitu kan. Terus lampu juga bisa saving, kalau ada suhu tubuh orang baru nyala. Nah, beberapa hotel juga kayak lampu bisa disesuaikan dengan keinginan kita. Misalnya kita lagi kondisi sedih, pengen lampunya lebih temaram, warnanya biru, warnanya merah, itu ada beberapa hotel yang melakukan itu sebagai tambahan fasilitas ya, gitu ya. Kalau kayak fasilitas video on demand sih sudah biasa ya di dalam hotel, sudah banyak. Cuman kalau ngelihat dari beberapa studi sih, kalau hotelnya itu destinasinya liburan sih jarang orang make ya, karena orang banyak di luar hotel. Tapi mungkin kalau hotelnya itu hotel bisnis, hotel di city, orang habis kerja malam mungkin pengen hiburan, video on demand, dan bandwidth internet besar itu merupakan satu keharusan. Jadi engineering itu skupnya seperti tadi, dia tidak pernah tampak di layar, bukan kayak orang sales ketemu tamu, tapi dia ketemu tamu kalau ada komplain gitu. Misalnya kamarnya mampet, AC-nya panas, air panasnya nggak dingin, nggak panas, itu dingin dan sebagainya ya. Oke, kita lanjut ke building maintenance. Rizka, Doni ada Doni? Ada, Pak. Ya, silakan Don. Building maintenance. A large number of basic activities need to be undertaken if the building is to preserve its initial appearance and function. Approximately 5% of the POM budget is spent on non-labor aspect of the building maintenance, involved taking care of the deterioration of the building surface, pitting and erosion of the exterior surface, plus cleaning of the exterior surface without worsening and damaging them, plus protective treatment to retard corrosion and repel the attack of moisture, entrain pollutant, repair of roofing leakage, reproofing the entire building. Roofing system maintenance also are important concern, as a failure of any type generates problem elsewhere and is highly visible to the guests and the employees. Kita engineering itu harus memastikan kan building di hotel itu kayak cat atau kacanya juga ada umurnya ya, maksudnya kotornya gitu ya. Biasanya kita ngecat itu mungkin 5 tahun sekali gitu ya, kalau sisi luar gedung. Atau kalau gedungnya penuh dengan kaca, biasanya kita minta tolong yang Spider-Man itu yang kayak pencinta alam gitu ya. Dia atau bagian orang housekeeping yang bersihin kaca, glass cleaning, itu khusus ya, dia harus punya sertifikasi K3 karena keamanan ya. Nah, biasanya kita menggunakan jasa itu untuk bersihin kaca ya. Biasanya kaca itu kan kena hujan atau kena macam-macam ya, bisa burung, kotoran burung dan sebagainya. Jadi supaya tampilan hotelnya tetap fresh gitu, kita harus melakukan juga maintenance building ya, termasuk pengecetan, pembersihan kaca dan sebagainya. Nah, biaya ini tuh cukup besar dalam 1 bulan itu, yaitu seperti 5% itu buat ke engineering itu, mulai dari biaya ngecat, benerin pagar, benerin segala macam lah gitu ya. Biaya cukup besar. Nah, ini juga harus dipastikan, makanya kita harus menjaga gitu ya di hotel itu, jangan sampai kebanyakan kerjaan maintenance-nya juga gitu, nanti kan profitnya nggak dapat karena banyak dipakai untuk benerin masalah fasilitasnya ya. Mulai dengan sekarang udah banyak rayap misalnya, atau kalau hotelnya dekat laut nanti ada korosi dan sebagainya gitu ya. Kemarin yang kelas
Belitung siapa ya dari itu, dari Poltek Par Palembang, kelas apa ya? Kemarin ada yang ke sini 2 kelas. Dari PKA, Pak. PKA itu apa sih? Pengelolaan konvensi acara. Oh, oke. Makanya dosennya nggak kenal. Oke, jadi building maintenance itu gitu ya. Jadi apa namanya? Ada beberapa GM yang background dari engineering, ada 1-2 lah gitu ya. Tapi dia harus mampu, nanti harus bisa jualan juga, harus ngerti finance. Tapi building ini memang engineering ini merupakan suatu departemen yang karena nggak ada revenue-nya, jadi dia itu keluarnya biaya terus gitu. Tapi biayanya dia itu untuk benerin kamar kan, untuk front office atau housekeeping, benerin back office HRD ya, untuk sebenarnya buat fungsinya buat HRD, tapi semua expense-nya larinya ke engineering atau POM. Kalau istilahnya POM itu property operating maintenance, biasanya digabung jadi POMEC. Jadi property operating maintenance energy cost ya. Jadi yang listrik, biaya air, biaya gas itu adanya di departemen engineering. Walaupun air panasnya dipakai kitchen gitu. Gasnya dipakai kitchen buat masak, tapi expense-nya bukan di kitchen, expense-nya ada di engineering. Gitu ya. Oke, selanjutnya saya minta Batara. Maintenance of guest room, furnishings, and fixture. This very visible feature contribute to the overall experience either positively or negatively. Proper maintenance of this is the direct responsibility of the department and staff. Because of lot of use, these are replaced within first 10 years by the department itself or under supervision of the outside contractor. About 2 and 3% of total POM budget is spent on the furniture, and 2.5 until 4.5% on painting and decorating. The labor component of the POM budget for this item is somewhat larger than on the non-labor amount. Activities fees, painting are labor intensive. Many establishments include a portion of guest room maintenance in the preventive maintenance schedule, including various aspects, viz, inspection and checking that contribute to the estimated high labor cost component of the maintenance. Oke, jadi nanti untuk memaintain kamar ya, jadi kamar kamu anak rooms itu yang benerin si engineering. Jadi misalnya front desk dapat komplain dari tamu AC-nya panas, front desk akan ngubungin engineering kan, engineering akan datang ke kamar, dia minta izin untuk ngecek AC-nya, terus dia cek kalau pekerjaannya itu bisa dilakukan di bawah 30 menit, ya akan info, oh Bu ini bisa kita kerjakan. Tapi kalau di atas 30 menit ya kita laporkan ini kayaknya akan lama, apakah tetap mau di kamar ini atau mau pindah. Kadang-kadang kan tamu malas pindah juga ya, barang-barangnya banyak gitu kan ya. Tapi kalau tamunya insist mau pindah ya kita minta FO untuk pindahin kamar gitu ya. Jadi nanti engineering akan kamarnya di OO-kan. Apa ya, tahu OO artinya? OO apa artinya di hotel? Out of order, Pak. Ya. Out of order, Pak. Jadi kamarnya di out of order kan supaya nggak dijual, terus akan diperbaiki oleh engineering. Bisa langsung dibenerin saat itu atau bisa nunggu besok hari, karena malam hari biasanya cuma 1 orang ya. Mungkin kalau 1 orang nggak kepegang. Jadi mungkin pas pagi hari kan ada 2 orang mungkin bisa kepegang gitu ya. Dan gitu kalau ada spare part-nya, kalau nggak ada ya kita harus beli dan sebagainya ya. Nah tadi kan disampaikan 2% dari atau 3% itu memang dari engineering itu biayanya salah satu membenerin furniture ini nih, kayak benerin meja di kamar atau lemarinya, wardrobe-nya, atau bawah bed-nya, itu furniture fixture gitu ya. Terus bisa juga furniture yang di lobby, di back office, pokoknya semua furniture, expense-nya, perbaikannya larinya ke engineering ya, bukan di departemen room, bukan di departemen HRD karena benerin meja HRD gitu, enggak. Semua karena nature-nya furniture itu di bawah engineering, bukan di bawah departemen lain ya.
Terus cat juga termasuk mahal ya, kayak ngecat satu gedung itu dulu saya bisa berapa ratus juta ya. Dulu saya punya gedungnya kalau nggak salah sekitar 20 lantai gitu ya. Itu nyampe 500 juta tuh ngecat sak building gitu ya. Ngecatnya bisa 3 bulan karena dibersihin dulu, terus sisi kanan, sisi kiri, di belakang dan sebagainya. Dekorasi juga. Nah kadang-kadang yang problem adalah antara arsitek waktu bangun terlalu banyak dekornya, akhirnya operationnya repot ngebersihinnya. Engineering juga ngebenerinnya repot dan sebagainya ya. Nah ini adalah biaya-biaya yang akan banyak timbul di engineering-nya. Kamu harus tahu lah at least ya. Oke kita lanjut. Saya minta siapa ini? Aura. Iya, Pak. Silakan baca. Dari awal, Pak, ya. Kelihatan. Kelihatan. Equipment maintenance and repair. Astounding amount of equipment representing representing 30 to 40% of the initial investment in the property is installed in a modern hotel or motel in the guest room, public space, pools, kitchen, laundry, etc. Repair and maintenance of this is the responsibility of the engineering department. To keep in an existing state or to preserve from failure or decline as failure to operate them effectively affects the customer satisfaction. Energy expenditure due to reduce efficiency. Significant safety problems endangering in the guest, employees, or both, and the ability of other departments to operate effectively. Repair expense, especially from a breakdown, have significant effect on the cost of maintenance. Approximately 12% of the average POM budget is budget is expended directly for maintenance of electrical and mechanical equipment. Oke ya. Jadi kan peralatan equipment di kitchen, equipment di engineering juga banyak tuh peralatannya buat ngelas, buat benerin apa ya kayak pekerjaan sipil. Nah semua peralatan-peralatan itu yang ada di hotel itu menjadi tanggung jawab engineering ya. Kadang-kadang kamu nanti dilihat di kitchen nggak bisa masak karena misalnya woknya apinya nggak besar gitu kan. Itu nanti engineering akan ngecek kalau sebatas ngeganti elemen dan sebagainya bisa dilakukan, dia lakukan gitu. Tapi kalau pekerjaannya terlalu rumit, biasanya kita panggil vendor ya, gitu. Karena kembali tadi saya bilang ada spesialisasi. Tidak semua pekerjaan yang bisa dikerjakan engineering gitu. Karena engineering di hotel kan mungkin cuma 5 orang ya. Pagi hari tadi saya bilang mungkin 2 orang, siang 1 orang, mungkin malam 1, sisanya libur. Jadi bisa dibayangin kan kalau dengan 1 orang ngebenerin itu butuh waktu, padahal suatu saat ada panggilan dari tamu minta dibenerin atau channel TV-nya ngaco, itu kan malam juga engineering yang troubleshooting-nya ya. Jadi 12% rata-rata biaya engineering itu maintenance gimana supaya mesin-mesin terus electrical bisa bekerja secara sempurna ya, tidak ada kendala di ini ya. Oke, ada yang mau nanya nggak tentang engineering? Pak Indah mau tanya, Pak. Iya, silakan. Pak, bagaimana cara menegur petugas engineering, Pak? Tapi negurnya tuh nggak kesinggung gitu, Pak. Karena kayak
gini Pak ya, kalau misalkan kamarnya itu EA Pak ya, sedangkan engineering itu ngotot mau benerin kamar itu di saat itu juga Pak, sedangkan kamar itu EA dan bisa ditutupin sebentar Pak gitu, nggak harus dibenerin. Tapi ada juga yang petugasnya yang harus kekeh dia mau ngerjain itu. Nanti kan kalau misalnya kan tamunya udah di lobby Pak, jadi kan otomatis kan supervisor yang roomnya ini Pak yang dihubungin terus ya Pak. Betul. Karena kan kayaknya mau naik. Jadi gimana gitu Pak? Negur petugas engineering. Ya biasanya sih kita kan harus info ke engineering. Kadang-kadang emang engineering maksudnya kalau dia udah siap peralatan, siap orang, dan mau ngebenerin, taunya kamarnya nggak bisa dipakai, nggak bisa dibenerin gitu ya. Nah, kalau tamu kamar-kamar yang udah expected arrival, harusnya udah kamarnya udah vacant clean inspected ya, udah bener juga fungsinya. Jadi aneh juga kamar udah EA, berarti udah dicek, engineering mau masuk, berarti something wrong tuh komunikasi kamunya gitu loh. Bisa jadi kan harusnya kenapa nggak kamar lain dulu buat tamunya yang kalau maksudnya engineering mau masuk, berarti kan ada problem dong di kamar kamunya ya nggak? Atau ya kamu harus info ke CE-nya, Chief Engineering-nya, Pak ini kamarnya udah oke atau belum. Kalau memang belum ya kita nggak bisa jual dong. Jangan dipaksain nanti. Nah kamu sebagai tamu nyaman nggak, kamu lagi baru check-in, baru masuk kamar, tiba-tiba diketok engineering mau benerin itu. Pasti komplain dong. Nah itu kalau kondisi okupansi penuh ya. Tapi kalau okupansinya sekarang kan di Indonesia juga masih ada spare-spare, Pak. Harusnya sih bisa pilihin kamar lain yang lebih proper, yang udah siap gitu ya. Kalau konotasinya engineering mau masuk di kamar EA kan berarti kamarnya belum ready, belum expected untuk bisa di-arrive tamu gitu. Ya. Ya kembali sih ke komunikasi sih. Cuman saya lihat di sini kalau dari pertanyaan kamu itu ada komunikasi yang salah. Kenapa kok kamar yang belum ready udah dijual gitu ya nggak? Yang engineering nggak salah karena waktu itu mungkin dia sebagai untuk merawat ini harus buru-buru misalnya mampet gitu. Jangan sampai tamunya masuk nanti problem. Tapi yang aneh kenapa itu kamar lagi ini bisa dijual, itu yang jadi problem ya. Gitu ya. Baik, terima kasih Pak Dion. Sekarang lanjut Elfrida. Ada Elfrida. Elfrida nggak ada ya? Kemungkinan jaringannya Pak ada Pak tapi di sini. Elvan, bisa baca Elvan? Baik Pak. Budgeting and cost control. As approximately 11% of the total property budget is the responsibility of the engineering department. There is need for accurate budgeting and cost control. Unfortunately, development and control of this budget of not appropriate it with the level of care and analysis required. Oke. Jadi engineering harus kontrol ya biayanya, karena kan tadi saya bilangin biayanya kan benerin itu, benerin ini. Kadang-kadang nanti kita berhitung kalau dibenerin semua expense-nya habis, gitu maksudnya duitnya habis gitu kan. Jadi kadang-kadang kita harus sebagai GM itu kadang-kadang oh ya udah yang ini kalau bisa dibesokin dulu ya gitu. Tapi harus segera diperbaiki gitu karena waktu kamar tiba-tiba rame nggak bisa dijual udah sayang gitu ya. Nah cuman ngontrol biayanya ini biasanya kita tuh maintenance banyak itu di bulan puasa ya karena lagi sepi gitu ya. Tapi kita udah nabung dulu uangnya gitu loh. Karena nanti akan cost-nya akan tinggi gitu ya. Jadi kita harus bisa memanage anggaran ya atau biaya supaya barangnya tetap bisa dibenerin, tapi uangnya juga ada gitu ya. Nah selanjutnya security ini juga bertanggung jawab sama masalah safety ya. Jadi kalau kamu di kamar kamu lihat nggak, kalau kamu tidur lihatin tuh di atas ada smoke detector nggak, ada extinguisher nggak gitu kan. Nah itu kalau hotelnya sudah lengkap gitu berarti relatif aman. Tapi kadang-kadang juga jangan salah,
di tampilannya ada, tapi di atasnya nggak ada jaringannya. Ada satu hotel cuman kosmetik doang tuh, ada smoke detector, ada apa namanya lagi tuh, jadi lupa itu. Misalnya ada 2 alat pemadam pendeteksi kebakaran gitu ya, satu smoke, satu asap gitu. Satu smoke, satu api, heat ya, heat detector sama smoke detector. Nah nanti bagusnya sih ya kamu harus tahu bahwa biasanya tuh di atasnya kamar itu di ceilingnya ada cablingnya, ada jaringannya gitu. Tapi saya pernah ngalamin satu hotel, cuman mangkoknya doang, ada smoke detector sama heat detector, tapi tidak berfungsi gitu ya. Nah yang bagus itu smoke detector sama heat detector itu dia addressable. Addressable itu maksudnya misalnya kamu di engineering nih ya, terus tiba-tiba alarm bunyi. Dari alarm itu ngasih tahu lantai 3 kamar 303 gitu. Jadi itu langsung kita ngecek ke sana 303 gitu ya. Tapi ada juga sistemnya cuman zone, nggak pakai address kamar. Nah itu yang agak susah. Jadi kamu harus ngecek semua kamar tuh. Nah kalau yang bagus itu addressable ya sampai ke kamarnya. Jadi ada misalnya ada kamar non smoking, kan orang kita juga pada tamunya macam-macam, nggak jelas non smoking dia ngerokok gitu. Alarm bunyi. Berarti berfungsi ya, apa namanya, fungsi safety-nya berfungsi. Kita cek langsung ke kamar itu ternyata benar. Nah biasanya kita akan denda ya kalau kamar non smoking. Kamu di Evo digituin nggak waktu training di Evo? Misalnya tamu stay di non smoking terus dia smoking, dia tanda tangan untuk ini nggak, apa namanya, kalau ada misalnya curtain-nya kebakar atau apa namanya, linennya. Nah biasa kita pengamanannya gitu ya. Kadang-kadang anak-anak orang-orang sini suka main ngerokok aja, nggak ada balkon yang ngerokok. Akhirnya kamarnya asapnya naik, smoke-nya bunyi, alarm itu biasanya kita kalau kamu stay di lantai 2 gitu ya, biasanya dia nyampe 2 level di atas dan 2 level di bawah yang bagus ya. Kalau nggak 1 level atas, 1 level bawah kan bunyi. Karena kalau kebakaran di lantai 2, lantai 1 nggak dibunyiin, udah kebakaran dong, lantai 1-nya nggak bisa lari gitu ya. Biasanya 2 level terdekat akan sama dibunyikan gitu ya. Tapi kalau api itu tidak bisa dikendalikan, ada namanya general evacuation ya. Jadi general evacuation biasanya GM yang ngasih pengumuman, oke, general evakuasi berarti apinya sudah besar, tidak bisa diselamatkan. Dia harus masuk ke speaker kamar-kamar bahwa ini general evacuation, kamu diharapkan untuk tenang dan keluar kamar, masuk jalur evakuasi dan sebagainya. Nah, kalau di brand besar tuh kita latihannya rutin, setahun bisa 3 kali, 4 kali. Jadi kalau ada kejadian yang terburuk, semua tim itu udah terbiasa gitu menghandle general evakuasi ya. Dulu saya pernah di salah satu hotel di Bandung itu tiba-tiba ada gempa tuh, kita ingat gempa. Gedungnya sangat tinggi gitu loh. Itu engineering-nya tuh benar-benar bekerja gitu. Saya ingat banget itu satu engineering saya itu, dia ngecekin satu kamar terus ada orang tua di lantai berapa gitu ya. Kan kalau gitu liftnya akan turun ke bawah, nggak bisa dipakai lift. Dia ngegendong orang tua lewat tangga 15 lantai loh. Saya ingat banget. Ya itulah kerjanya kita ya, kalau di hotel kita harus menjaga keamanan ya. Jangan kita lari duluan gitu kesian tamunya. Kita harus pastiin tamunya sudah dievakuasi ya lewat jalur tangga darurat. Makanya tangga darurat nggak boleh ada barang-barang tuh. Kadang-kadang F&B nyimpan kursi, housekeeping nyimpan extra bed, itu nggak boleh. Nanti kalau terjadi kebakaran orang nggak bisa menyelamatkan ya. Jadi ingat ya kalau kamu nanti kerja di hotel, kamu lihat emergency staircase-nya bener nggak ada yang ngeblok, nggak ada yang nggak ada barang-barang yang nahan. Terus kedua engineering staircase-nya juga harus nggak boleh licin, karena orang lari kan cepat ya, kalau licin kan akan jatuh ya. Jadi biasanya kita di anak tangganya tuh ada 2, satu pakai keramik, satu yang semen, jadi supaya nahan nggak licin. Terus kedua pintu kebakarannya kamu lihat tuh, pintu kebakarannya itu ada itu panik bar ya. Panik bar tau nggak? Kalau pintunya tinggal didorong pakai tangan itu loh dari dalam. Didorong kayak panjang, didorong gitu ya. Nah itu biar ngebuka gitu kan. Nah kalau di hotel, beberapa hotel yang bagus ya kayak
di grup-grup besar, waktu terjadi pemadam kebakaran itu pintu-pintu di yang nggak perlu tuh langsung tertutup itu supaya menghindari api masuk gitu. Dan si pintunya itu tahan sampai 400 derajat kalau nggak salah ya, panas. Jadi orang kalau buka pintu itu ada karet nggak kena panas, tangannya nggak melepuh gitu ya. Oke, yang ini saya kamu baca aja ya untuk engineering. Jadi jangan lupa ini ada ininya, apa namanya, ada kuisnya. Kuisnya kita yang tadi saya sampaikan kerjanya engineering apa sih menurut kamu, working scope-nya, job desk-nya ya. Nanti biasa di email ke sini ya. Oke, ada pertanyaan sebelum saya tutup? Kalau nggak ada, bisa dibuka itunya, cam-nya. Tolong difotoin siapa? Buat buktinya. Baik, Kak. Udah difotoin dah? Sebentar ya, Pak. Oke. Iza boleh dibantu. Oke, siap ya. Ini mau di SS nih. Oke, ya. Oke, siap. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Ini Yang udah oh ya, ntar di share yang nggak masuk siapa tolong ditulis di WA ini biar saya langsung absen sekarang ya. Tolong dibantu yang nggak siapa. Hadir semua, Pak. Oh, hadir semua. Oke. Oke, thank you ya. See you next week ya. Thank you, Pak. Yo. Terima kasih, Pak Pak Dino. Dino. Thank you, Pak.